Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapakah aku ini sebenarnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, dan segala nikmat yang ada padamu, maka itu berasal dari Allah. Namun di sisi lain, Allah juga berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Inilah dua kebenaran fundamental yang menjadi pintu awal menuju Allah. Segala kebaikan datang darinya, dan segala kelemahan melekat pada diri kita. Kesadaran ini bukanlah untuk membuat kita pesimis, melainkan untuk menumbuhkan sikap tawadu dan tawakal yang tulus. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, jalan menuju Allah tidak terbuka bagi hati yang sombong. Hanya hati yang sadar akan kelemahannya yang akan diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Kesadaran diri adalah permata langka yang lahir dari kejujuran jiwa. Lihatlah betapa luar biasanya teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak seorang pun akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat terkejut dan bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Subhanallah, jika Nabi yang paling mulia saja menggantungkan segalanya pada rahmat Allah, bagaimana mungkin kita merasa cukup dengan amal-amal kita yang tak seberapa ini? Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menyebutkan sebuah kaidah emas, sebaik-baiknya amal adalah amal yang membuatmu merasa hina di hadapan Allah, dan seburuk-buruknya dosa adalah dosa yang menjauhkanmu dari istighfar. Para sufi memahami, orang yang paling sadar akan kelemahan dirinya justru adalah orang yang paling kuat di mata Allah, karena ia tidak lagi bersandar pada dirinya, melainkan hanya pada kasih sayang Tuhan. Waspadalah, ada satu penyakit hati yang paling halus dan berbahaya, yaitu kesombongan spiritual. Allah memperingatkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ketika ia melihat dirinya merasa cukup, penyakit ini tidak tampak seperti dosa biasa, malah seringkali tumbuh dari amal yang terasa suci. Imam Al-Ghazali berkata, bahaya terbesar bagi seorang ahli ibadah adalah ketika ia mulai merasa memiliki amal, padahal hakikatnya amal itu hanyalah taufik dari Allah. Ingatlah, kita ini tak lebih dari debu yang dihidupkan dengan rahmatnya, maka melihat kekurangan diri adalah cahaya. Imam Al-Qushairi menulis, orang yang mengenal Allah akan selalu sibuk melihat kekurangannya sendiri, dan siapa yang tidak mengenal Allah akan sibuk melihat kekurangan orang lain. Sadar akan dosa bukan berarti putus asa, tapi tanda bahwa cahaya ma'rifah mulai menyinari hati. Tangisan penyesalan seorang pendosa jauh lebih dicintai Allah daripada ribuan sujud tanpa kehadiran hati. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengajarkan, tanda orang yang mendapat petunjuk adalah ia sibuk memperbaiki dirinya, bukan sibuk mencari aib orang lain. Justru dalam kelemahan itulah kita menemukan kedekatan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menienggukku. Hambanya bertanya, ya Rob, bagaimana mungkin engkau sakit? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu, hambaku yang sakit itu tidak engkau jenguk? Jika engkau menengoknya, niscaya engkau mendepote aku di sisinya. Hadis ini menyimpan rahasia batin yang mendalam. Allah selalu dekat dengan yang lemah, yang patah hati, dan yang menangis dalam sepi. Kelemahanmu bukan kehinaan, ia adalah magnet penarik rahmatnya. Seperti kata Ibnu Athaillah, ketika Allah ingin menampakkan kelembutannya padamu, Dia akan memperlihatkan kelemahan dirimu agar engkau tidak bersandar pada selainnya. Mengakui kelemahan adalah puncak ibadah. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kelemahan adalah sifat asli seorang hamba. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semakin kita menyadari hakikat ini, semakin kita akan mengumandangkan zikir agung, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bukan sekadar zikir lisan, tapi pengakuan terdalam akan ketidakberdayaan kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Dari sinilah kita sampai pada sebuah kaidah agung para sufi. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, siapa yang menyadari hakikat dirinya yang lemah, hina dan terbatas,
maka ia akan mengenal kebesaran, kemuliaan, dan kekuasaan Allah. Kesadaran inilah yang membuat hati tunduk, lidah berzikir, dan tubuh sujud dengan penuh cinta. Lihatlah teladan para salafus solih. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, "Jika engkau melihat kebaikan dalam dirimu, ketahuilah itu karunia Allah. Dan jika engkau melihat keburukan, ketahuilah itu dari dirimu sendiri." Rabi'ah al-Adawiyah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padimu dari kesombongan dalam ibadah, karena aku tahu engkaulah yang menolongku." Bahkan Imam Ahmad bin Hambal menjelang wafatnya masih berkata belum, karena khawatir belum selamat dari godaan setan hingga akhir hayat. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar rasa takut dan kesadarannya akan kelemahan diri. Lalu, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran ini? Pertama, dengan muhasabah. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Kedua, dengan zikir dan istighfar. Rasulullah yang maksum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Ketiga, dengan merenungi keagungan ciptaan Allah. Semakin engkau mengenal kebesarannya, semakin engkau merasa kecil di hadapannya. Ingatlah, kelemahanmu bisa membuka pintu rahmat. Dosa yang membuatmu rendah hati lebih baik daripada ketaatan yang membuatmu sombong. Orang yang sadar akan kekurangannya tidak akan pernah berhenti berdoa, karena ia tahu hanya Allah tempat bergantung. Doa adalah bahasa kelemahan yang paling indah. Saat lisanmu terbata-bata dan hatimu mengadu, itulah saat Allah sedang paling dekat denganmu. Wahai jiwa yang mendengarkan, kesadaran akan kekurangan diri bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan batin yang mengantarkanmu pada Allah. Karena semakin engkau sadar akan kekuranganmu, semakin engkau melihat kesempurnaannya. Jadilah hamba yang selalu mengakui, "Aku lemah ya Rob," tanpa pertolonganmu. Karena disitulah rahmat turun, dan disitulah cinta Allah menyelimuti jiwa yang pasrah. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat, sedang kami ini lemah. Engkaulah yang maha kaya, sedang kami ini fakir. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mengenal diri dan mengenalmu. Hilangkan kesombongan dari hati kami, dan gantikan dengan kerendahan yang menumbuhkan cinta. Ampuni kami, dan terimalah kelemahan kami sebagai bukti butuhnya kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, dan niatkan semua ini sebagai ibadah. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin.